Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala kebutuhan doanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra, kita sering mendengar ada kata istilah lebaran dan Idul Fitri. Sejarah hari raya Idul Fitri pertama dirayakan kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah. Puasa pertama, zakat pertama, jihad pertama, berujung hari raya pertama. Jika kita baca secara makro, maka kita bisa memahami bahwa untuk mencapai kemenangan umat ini, maka kita harus membangkitkan pendidikan Islam melalui puasa, membangkitkan ekonomi Islam melalui zakat, dan membangkitkan politik Islam melalui jihad. Kemenangan kaum muslimin saat pertama itu adalah kemenangan ganda. Menang secara pribadi karena bisa melawan hawa nafsu, dan menang sebagai umat dalam konteks politik. Di zaman jahiliyah, kaum kafir Quraisy memiliki dua hari raya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan untuk kaum muslimin dengan dua hari raya yang lebih baik. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik, qala kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawma tal'abuna fihima wa qad abda lakum Allahu bihima khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal adha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian memiliki dua hari yang bisa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid yang menjelaskan bahwa dua hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah itu disebut dengan hari Nairus dan Marjan. Dalam setiap tahunnya, dua hari ini digunakan untuk pesta pora dan diisi dengan mabuk-mabukan dan menari. Dikatakan bahwa Nairus dan Marjan merupakan hari raya orang Persia kuno. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah SAW mengganti Nairus dan Marjan dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya agar umat Islam mempunyai tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Risalah fil Aqaid juz 3 halaman 68. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Ammar qala man bana fi biladil a'ajimi fa sana'a nawruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalik husira ma'ahum yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun negeri kaum ajam selain Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairus dan Mihrajan mereka serta meniru ke mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi an Sunanul Kubra juz 9 halaman 234. Hari raya Idul Fitri merupakan suatu hari raya yang harus dibanggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى إهلهم يقول الله تعالى يا ملائكتي كل عامل يطلب أجره وعباد الذين صاموا شهرهم وخرجوا إلى عيدهم يطلبون أجورهم أهدين أني قد غفرت لهم فينادي منادي يا أمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكم حسنة فيقول الله تعالى يا عبادي صمتم لي وأفطرتم لي فقوموا مغفورا lakum. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan salat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Yang kedua, makna eksensi dari hari raya. Menggunakan pakaian baru saat hari raya adalah sunnah sebagai wujud dari kegembiraan, namun itu bukan esensi dari Idul Fitri. Syekh Sulaiman mengatakan, faidah Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan, namun Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Yang ketiga, Idul Fitri dan Lebaran. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran itu adalah budaya yang semua orang boleh ikutan sekalipun orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Idul Fitri adalah perayaan kemenangan yang tidak semua orang bisa ikut, karena orang yang menang hanya mereka yang berjuang. Perasaan senang, gembira, bangga, haru hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjibaku berjuang, bahkan berdarah-darah berjuang. Lebaran memiliki 5 pandangan kata, yaitu lebaran, luberan, laburan, leburan, dan liburan. Yang pertama, lebaran, maknanya kita harus berlapang dada, memaafkan orang lain dan meminta maaf atas kesalahan diri. Diwujudkan dengan meminta dan sekaligus memberi maaf kepada sesama. Yang kedua, luberan, dalam arti melimpah, meluap, melewati batas daripada batas yang ditentukan. Dengan luber maafnya, semoga luber rezekinya dan luber pula pahala sehabis Ramadan. Yang ketiga, laburan, artinya mengecat. Hal ini berasal dari kebiasaan dari mayoritas orang Indonesia. Menjelang datangnya Idul Fitri, kepala keluarga sibuk mengecat rumahnya agar tampak indah. Maka lebaran pun bermakna kita menjadi pribadi baru. Yang keempat, leburan, berarti menyatukan. Artinya kita melebur dan berubah, semangat perubahan istilah yang merubah leburan menjadi lebaran. Yang kelima, dalam kalender nasional hari raya Idul Fitri adalah tanggal merah. Ini berarti hari libur. Sedangkan untuk makna Idul Fitri tidak seperti makna kata lebaran yang dipengaruhi budaya. Idul Fitri berasal dari 2 kata, yaitu Id dan Al-Fitri.
Id secara bahasa berasal dari kata ya'uddu yang artinya ada, ya'uddu yang artinya kembali. Hari raya disebut Id karena hari raya menjadi secara berulang-ulang dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Sedangkan kata fitri memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Suci berarti bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan dan keburukan. Sedangkan fitri yang berarti berbuka berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sekalipun Nabi Muhammad pergi untuk salat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan seberapa kurma sebelumnya, maksudnya berbuka setelah berpuasa. Maka daripada itu, kita sebagai umat Islam yang mengenal Lebaran dan Idul Fitri, mari sama-sama kita laksanakan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Lebaran dan Idul Fitri nanti kita tambah berkah, tambah bahagia dunia akhirat. Saya Gus Edo Abu Bakar, kalau mau umroh bersama Gus Edo Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.